Bersukacitalah bersama Yerusalem dan berlimpah himpurlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dahulu berdukacita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita, Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu. Para saudara-saudari, hari Minggu Prapaskah yang keempat ini sering disebut sebagai Minggu Letare. Itu artinya kita sudah berada pada separuh pertama dari masa Prapaskah. Seruan itu digemakan dalam antifon pembuka misa, yakni bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hei semua para pencintanya. Bergiranglah riang-riang bersama dia kalian yang dulu bergabung karenanya. Oleh karena itu warna liturgi sedikit berubah dari ungu menjadi sedikit agak berbeda untuk menunjukkan bagaimana lambang pengharapan dan sukacita pun terantisipasi dalam perayaan Paskah. Pengalaman sukacita itu pun dapat kita lihat dalam perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang buta. Dalam Injil dikisahkan tentang orang yang buta sejak lahir. Dalam tradisi Yahudi, dosa bisa menjadikan seorang itu mendapatkan kebutuhan sejak lahir. Hal ini pula yang membuat para murid Yesus mempertanyakan siapa yang telah berdosa sehingga orang ini dilahirkan demikian. Tuhan Yesus membongkar pemikiran mereka. Keadaan orang itu bukanlah terjadi akibat dosa, tetapi melalui keadaan orang itu sukacita dari Allah dinyatakan. Ia membawa terang baginya. Bagi orang buta itu sukacita terbesar yang ia rasakan adalah bahwa ia dapat melihat. Itulah yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Pengalaman demikian pun dirasakan oleh Daud, bukan karena paras yang indah dan bukan pula karena badan yang kekar yang dipilih oleh Tuhan, bukan pula karena keindahan yang ditampilkan mata manusia yang telah dipilih Allah, tetapi Tuhan Allah memilih Daud karena hatinya, hati yang selalu rindu akan Tuhan, hati yang selalu terarah pada cinta kasih Allah. Dan itulah iman dari Daud. Iman itulah yang membuatnya dipilih oleh Allah untuk menjadi raja. Iman itu pula yang membawa sukacita besar bagi Daud. Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama kita sikapi semuanya itu dalam langkah-langkah kita sebagai umat beriman, sehingga kita bisa punya dasar keyakinan untuk membawa serta bagaimana kehidupan kita. Marilah kita landasi dengan semangat tobat kita di hadapan Allah dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, sebab mendoakan saya adalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perantaraan sabdamu, Engkau telah memulihkan hubungan damai dengan umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon berilah agar umat Kristiani dengan cinta bakti yang penuh semangat dan iman yang hidup bergegas untuk menyongsong hari-hari raya yang akan datang. Ini kami dambakan dengan pengantaran Yesus Kristus yang kami tunggu-tunggu pula. Bapak, terimalah ungkapan syukur dari keluarga Bapak Ibu W. Bagus untuk cucunya yang Nigris Arumdia Cita Rawi yang telah sembuh dari sakitnya, dan selanjutnya mohon bimbingan berkat-Mu baginya bersama orang tuanya dalam perjalanan pulang menuju ke Surabaya. Semoga senantiasa melindungi dalam perjalanan bersama dengan kami, supaya senantiasa terbebaskan dari derita sakitnya yang telah dialami.
Ini kami nyukan padamu Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Daud diurapi menjadi Raja Israel. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ketika anak-anak Isai itu masuk dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anakmu? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan kandang domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tangannya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Referen, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat gembalamu, pengembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Bangkitlah dari orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya,
telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja apa yang mereka buat di tempat-tempat tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah cahaya dunia, siapa yang mengikuti aku akan hidup dalam cahaya abadi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Muliakan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia mengudah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah dia. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab dia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang-orang yang tadinya buta, dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia? Jawabnya, ia seorang nabi. Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, engkau ini lahir sama kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, percayalah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus padanya, engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu, kata orang itu. Aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari, ada tokoh utama yang ditampilkan dalam bacaan pertama dan juga dari bacaan Injil yang kita terima di hari Minggu Prapaskah yang keempat ini. Dalam bacaan pertama tampil tokoh Samuel yang dituntun oleh Tuhan untuk mengenal
orang pilihannya yang akan diurapinya untuk menjadi raja. Samuel melihat ketujuh anak Isai. Samuel langsung terpesona melihat kemolekan Elia untuk diurapinya. Namun Tuhan menuntun Samuel untuk tidak sekedar melihat parasnya. Maka Samuel dimampukan melihat dan berkata kepada Isai, ketujuh anak ini tidak dipilih oleh Tuhan. Samuel diberi kemampuan untuk melihat apa yang sesungguhnya dilihat oleh Tuhan selain ketujuh anak itu, yakni Daud, anak bungsu Isai yang sedang mengembalakan kambing domba. Samuel dituntun untuk mengenal Daud, pilihan Allah. Sedang bacaan Injil menampilkan seorang yang buta sejak lahir. Orang itu dibuat melihat Yesus dengan ramuan tanah bercampur air ludah. Kemudian disuruh membasuh diri di kolam Siloam. Kejadian ini terjadi pada hari Sabat. Menarik bahwa si buta sebetulnya tidak minta untuk disembuhkan oleh Yesus, tetapi sungguh menjadi suatu hal yang sangat berahmat baginya karena dia terbebas dari derita kebutaannya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, bagi para murid dan masyarakat Yahudi pada zaman itu meyakini bahwa semua penderitaan penyakit adalah akibat dari kedosaan, baik itu dosa orang lain maupun dosa dia sendiri. Maka kita tidak heran mereka bertanya pada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia ditahirkan buta? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itulah hal yang kiranya senantiasa kita perdalam dalam renungan kita, dalam kehidupan kita. Maka peristiwa yang dihadapi oleh seluruh bangsa manusia di dunia ini memelekkan mata hati kita, bagaimana kita mensikapi supaya kita tidak segera tidak egois memikirkan dirinya sendiri. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin terpinggirkan. Tapi hendaknya senantiasa kita berusaha sedemikian rupa untuk saling bagaimana mengangkat satu dengan yang lain. Itulah yang juga ditawarkan kepada kita, bagaimana kita mensikapinya dalam kehidupan kita yang senyatanya, lebih-lebih dengan peristiwa yang melanda kehidupan manusia di muka bumi. Itulah yang kiranya perlu senantiasa untuk kita cermati dalam kehidupan kita bersama. Karena itu marilah dalam kehidupan kita, dalam kesibukan kita yang kita kerjakan di rumah kita masing-masing, hendaknya itu menjadi suatu kesempatan kita bagaimana ikut ambil bagian, saling membantu satu dengan yang lain, sekalipun bantuan yang kita bantukan bukan berwujud material, tetapi setidak-tidaknya ikut mengatasi akan hal itu dalam kehidupan kita. Semoga sekalipun peran kita hanya kecil, tapi sungguh sangat menerangkan bagi banyak orang di tengah-tengah kehidupan yang kita hadapi bersama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang selawat. Amin. Para saudara-saudari yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama kita teguhkan iman percaya kita dengan mendoakan syahadat kita yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari peran Maria, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, yang tiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan istiwa akan datang mengadili orang-orang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjutkan, kita panjatkan doa-doa kita. Para saudara-saudari yang dikasih melalui Kristus Putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh pengharapan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam mengembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatan. Kami mohon, Kasianilah kami umat-Mu ya Tuhan.
bagi para pejabat pemerintahan. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Kami mohon, Kasianilah kami umat-Mu ya Tuhan. bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa yang Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Kami mohon, Kasianilah kami umat-Mu ya Tuhan. bagi kita yang ada di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa, sumber cahaya sejati, menerangi hati dan budi kita, agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Ananda Kris Arundia Cipta Rawi yang baru saja terbebaskan dari sakitnya, semoga senantiasa Kau sertai dalam hidupannya bersama orang tuanya yang sekarang sedang dalam perjalanan menuju rumah tinggalnya di Surabaya. Semoga dalam perjalanan pun senantiasa Kau naungi dengan rahmat-Mu supaya selamat sampai tujuan dan akhirnya pun memperoleh berkat kesembuhan dari derita sakitnya yang telah sekarang ini mulai dirasakan terbebaskannya. Mari kami mohon, kasih adalah kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami, perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memulai apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan, kita persiapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kekurangan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Para saudara-saudari, berdoalah supaya persembahanku dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan selamatan kita serta sematalah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Semoga Engkau selalu menjiwai kami untuk dengan gembira hati mempersembahkan hidup kami, pengendalian diri dan mati raga kami demi keselamatan jiwa kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun pun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan misteri perjelmaannya, Ia masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali, Ia pun mengangkat semua yang lahir sebagai budak dosa
menjadi budak dosa lama untuk menjadi anak angkat Allah. Dari sebab itu dengan sujud menyembah segala makhluk surgawi dan duniawi, mengidungkan nyanyian baru bagimu. Bersama segenap laskar malaikat kami pun mengagungkan Dikau kembal sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi berkemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah datang rahmat Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Prapasa yang keempat ini kami menghadap Dikau sehati setiwa dengan jemaat-jemaat yang berimpun dimanapun berada dalam satu keuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja di muka bumi. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan padanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kudus segala persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung secara dengan real, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mencam-cakar roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi, Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditimpakan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman Yesus Tuhan kami. Dengan Bapa Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus pun menjadi satu mata Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah kerja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cita kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan sebab kami Rupetus Bermokom, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu, serta seluruh kesayangan-Mu. Lebih-lebih umat-Mu dimanapun mereka berada, yang sekarang ini sedang menghadapi berbagai macam peristiwa ini, sungguh-sungguh Kau beri ketentuan hati dan pikiran supaya bisa menyikapinya dengan penuh kebijaksanaan. Sehingga dengan demikian nanti akan membantu bagi banyak pihak untuk bersama-sama membebaskan atau melindungi diri dari wabah ini. Bapa, ingatkan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan ingatkan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun berkenan turut serta memuji dan memuliakan Kau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
segala kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang manusia dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang manusia dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang manusia dunia, berilah kami damai. Para saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang manusia dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Para saudara, mari kita berdoa, baik yang di sini maupun yang di rumah, untuk mendoakan doa untuk perlindungan dari wabah virus corona. Kita daraskan bersama. Allah Bapa Pemeliharaan, kami bersyukur atas rahmat iman yang Engkau tanam dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah dengan tatapan kasih-Mu, kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang terpulang dalam damai ini. Dekatlah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, para perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarga agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntulah para pemimpin bangsa-bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntulah para gembala kami agar dapat mengembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persekutuan Roh Kudus ini dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria Bunda Penolong, Santo Yosef Pelindung Gereja,
Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Santo Sebastianus, Santo Rufus, Santo Corolus Borromeus, Santo Antonius Agung, Santo Quirinius, Santo Edmundus, Santo Damianus, Santa Digna, Santo Eustachius, dan para kudus Allah pelindung dari wabah yang dan penyakit. Tuhan mengulesi mataku, lalu aku pergi dan aku membasuh muka dan aku melihat dan aku percaya kepada Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar pada diri Yesus Putra terkasih. Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami pun memancarkan terang-Mu bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat jalan Putra-Mu yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudari, setiap pagi saya akan misa pribadi di tempat ini, misa harian. Besok pagi hari Senin misa harian juga di tempat ini. Kalau ada yang mau mengikuti baik dari dekat maupun jauh, monggo besok pagi misalnya dengan bahasa Indonesia, tidak bahasa Jawa, dan tidak pada lagu-lagu sebagaimana biasanya karena kondisi darurat. Dan saya mohon baik yang di rumah maupun yang di sini, doa ini selalu kita daraskan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang, atau kita semua yang sedang mengalami keterpurukan ini. Terima kasih. Kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, baik yang berhimpun di dekat altar ini maupun juga yang di rumah masing-masing karena situasi kondisi dalam peribadatan kita, selanjutnya semoga kita semua berada dalam jangkauan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudari, dengan demikian perayaan kasih pada hari Minggu Prapaskah yang tepat ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mundur, kita wartakan belas kasih Tuhan. Amin.